pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati, siapa sih dari kita semua yang nggak mau sukses ya? Sukses itu loh mungkin adalah pencapaian yang ingin dicapai setiap orang. Tapi masalahnya apa yang kita rasakan ketika kita sudah mencapai kesuksesan? Apakah kita merasa lebih bahagia? Apakah kita merasa lebih nyaman? Nah, ini yang akan kita bahas. Jangan-jangan justru di saat kita mencapai kesuksesan, kita malah merasa penuh kecemasan. Mungkin Anda mengalami imposter syndrome. Ini akan kita bahas lebih jauh lagi, tapi sebelum itu kita akan membahas mitos seputar mengonsumsi buah. Konsumsi buah ini kan sebenarnya penuh nutrisi, sebenarnya pastinya penuh vitamin dan sangat baik untuk tubuh. Tapi ternyata ada beberapa mitos nih yang menyatakan bahwa saat mengonsumsi buah dengan cara atau waktu yang tidak tepat justru akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada tubuh. Apa saja sih? Ini dia yang pertama. Yang pertama, buah-buahan sebaiknya dimakan saat perut kosong. Kenapa? Karena biasanya saat perut kosong ini akan lebih mudah untuk dicerna, karena buah sebenarnya lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh ya. Tapi saat sebelum dimakan ini ada makanan berat yang dimakan atau dikonsumsi sebelumnya, justru ternyata akan memperlambat atau membuat lebih berat lagi metabolisme tubuh kita untuk dicerna. Kenapa? Karena memang buah ini kan sifatnya mudah sekali berubah jadi gas. Kadang-kadang membuat kita menjadi sebah begitu ya. Saat dimakan, setelah kita makan sudah banyak makanan berat, baru kita mengonsumsi makanan buah. Oke, selanjutnya adalah makan buah bisa menyebabkan diabetes. Benar nggak sih menyebabkan diabetes? Mungkin harus diklasifikasi lagi nih. Buah-buah yang punya kandungan tinggi gula, apa saja? Biasanya tuh mangga atau makanan buah-buah lain yang memang mungkin rambutan begitu ya, yang manisnya memang lebih daripada buah-buah lainnya. Nah, ini mungkin mengonsumsinya harus hati-hati nih. Jangan-jangan si buah itu justru membuat kadar gula di dalam tubuh kita menjadi tinggi. Jadi please hati-hati juga nih pada konsumsi buah dan juga mungkin harus dilihat ya porsinya ya. Oke, selanjutnya minum jus buah kemasan ini sama baiknya loh dengan buah segar. Benar nggak sih? Kalau kita lihat mungkin harus dilihat juga ya dari proses pembuatannya. Kalau buah kemasan mungkin ini kan sudah pabrikan ya, lalu sudah diawetkan lebih lama gitu ya. Nah, kita harus pikir-pikir lagi nih apakah sama nih kualitasnya dengan buah atau jus buah segar yang baru dibuat. Setelah itu kadar airnya, kadar gulanya, kita juga lihat komposisinya. Biasanya di kemasan ada ya, glukosanya berapa, lalu apa saja sih zat-zat atau bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam jus kemasan tersebut. Jadi kita bisa membandingkan apakah begitu sehatnya sama nih dengan buah atau jus buah yang segar. Oke, selanjutnya ketika mah baiknya tuh menghindari buah-buahan yang berwarna kuning atau jingga. Biasanya nih kalau mah untuk buah-buah yang berwarna kuning atau jingga biasanya memang sedikit masam ya. Ada jeruk, lalu ada nanas gitu. Apakah ini tepat untuk kita konsumsi di saat perut kita sedang tidak nyaman, di saat lambung kita, asam lambungnya memang sedang reaktif gitu ya. Katanya sih untuk sebagian orang ini justru membuat tambah tidak nyaman, membuat rasanya lebih perih, membuat perutnya merasa lebih sebah dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin harus diperhatikan nih saat mengonsumsi buah untuk para penderita mah ya. Oke, yang terakhir adalah makan buah jambu biji bisa menyebabkan penyakit usus buntu. Wow, ini kayaknya dari kecil ya kita sering dengar ya. Katanya sih kalau kita makan jambu biji beserta bijinya ini bisa menumpuk di salah satu bagian usus, akhirnya menyebabkan usus buntu. Apakah benar? Ini yang mungkin harus dikaji lagi secara klinis ya. Sebenarnya ini penyebab usus buntu apa? Apakah benar cuma karena jambu biji? Apakah jambu biji benar bisa menyebabkan usus buntu? Nah, ini akan kita bahas nanti bersama pakarnya. Tapi kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa Bincang Sehati masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas sedikit ya seputar mitos atau fakta tentang mengonsumsi buah. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut bersama pakarnya. Sudah terhubung bersama kami via sambungan Zoom. Ada Dr. Moni Carolina Wijaya, MGizi, SPGK, spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Mentari. Kita langsung sapa, Dok, apa kabar? Baik, Kak. Oke, harus sehat dan semangat ya, Dok. Dok, kita akan bahas nih seputar mengonsumsi buah. Tapi sebelumnya sebenarnya mengonsumsi buah itu manfaatnya seberapa besar sih untuk tubuh kita, Dok? Jelas sangat banyak. Karena buah itu air dan juga fat. Gitu. Oke, jadi memang fungsinya, manfaatnya, nutrisinya sangat banyak untuk tubuh manusia gitu ya. Tapi Dok, yang kita bahas hari ini katanya nih ada mitos atau fakta seputar cara mengonsumsi buah yang katanya kalau salah justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh kita. Yang pertama nih Dok ya, katanya nih buah-buahan itu sebaiknya dimakan sebelum kita makan. Jadi saat perut kosong. Tidak dianjurkan untuk dimakan sebenarnya saat perut kita sudah penuh dengan makanan yang berat. Kenapa sih Dok? Benarkah ini? Ya sebenarnya ada ya itu nutrisi ya, gitu ya. Jadi kosong mau makan itu nutrisinya banyak. Katanya dibilang konsumsi buah akan menjadi lambat dikarenakan ya kan buah yang menyebabkan waktu mampu jadi gitu. Jadi bukan untuk mencerna lebih banyak. Oke, baik. Selanjutnya nih Dok ya, katanya makan buah bisa menyebabkan diabetes. Makan buah bisa menyebabkan diabetes, benar nggak Dok? Kalau iya, buah macam apa nih? Jenis mana yang bisa memang menyebabkan kondisi diabetes? Nah, konsumsi buah ya menyebabkan diabetes ya. Jadi itu mitos. Jadi yang menyebabkan diabetes itu sebenarnya ya faktor kondisi. Jadi misalnya ada riwayat di keluarga yang sudah pernah riwayat gula darahnya atau pola hidupnya sudah nggak sehat. Tapi buah-buahan jika sudah gitu itu biasanya tinggi gula darah. Oke, jadi memang perlu dites dulu ya, apakah memang ada riwayat gitu ya. Kalau ada riwayat mungkin ini yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya ya Dok ya, minum jus buah kemasan ini sama baiknya dengan jus buah segar. Benar nggak nih Dok? Ya sebenarnya kita konsumsi buah itu kondisi segar. Gitu. Jadi kalau dalam bentuk jus itu kan harus ya, nah itu kan bagian besar urat, gitu ya, kemudian serat sudah dihilangkan. Nah kemudian jus buah sudah dikeluarkan itu gula lainnya, mengurangi nilai gizi. Oke, jadi bisa dipastikan kayaknya yang segar lebih bagus gitu ya Dok ya. Oke. Yes. Oke Dok, selanjutnya nih katanya saat kita atau memiliki hindari buah-buahan yang berwarna kuning atau oranye. Benar nggak sih Dok? Sebenarnya ada yang perlu ada buahan yang berwarna jadi jeruk, nah itu. Tapi kalau buah-buah lain seperti pir itu masih dapat untuk menggunakan itu. Jadi yang penting ya. Yes. Oke, Dok, yang terakhir nih Dok, katanya mengonsumsi jambu biji bisa menyebabkan penyakit usus buntu. Nah ini gimana nih, mitos atau fakta nih Dok? Ya ini jelas ya. Biji jambu tidak menyebabkan usus buntu. Nah, usus buntu itu oleh ini pokok mengerap atau kita sebut nah itu efektif ini dia dari aliran
aliran secreting untuk single. Oke. Baik dok, terima kasih banyak nih sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Dokter selamat kembali bertugas dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan bahas topik kita hari ini. Dan bagi Anda yang memang ingin menanyakan sesuatu bisa telepon dan juga DM ke Instagram kami. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membahas topik kita hari ini yaitu tentang imposter syndrome. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin menanyakan seputar topik kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, langsung kita sapa psikolog kita hari ini adalah Mbak Melisa, MPSI psikolog dari Better Mind IDN. Halo Mbak. Halo. Mbak Melisa, apa kabar? Baik. Oke, Mbak, hari ini kita ngomongin suatu hal yang sebenarnya harusnya membahagiakan nih, tentang kesuksesan gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke imposter syndrome yang bisa jadi adalah impact dari kesuksesan. Sebenarnya sejauh mana seseorang punya konsepsi kebahagiaan untuk mencapai kesuksesan? Apakah ini memang semua orang memiliki hal yang sama dalam kehidupannya? Goal ini adalah goal yang umum untuk semua orang. Oke, kalau kita bicara konsep kebahagiaan, tampaknya memang nggak bisa kita katakan faktor mutlaknya apa gitu. Karena setiap individu punya goals yang berbeda-beda, makanya perlu kita gali lebih lanjut juga apa yang terjadi dalam diri individu sendiri dan bagaimana dia memiliki value dalam kehidupannya. Jadi memang unik ya kata kebahagiaan ini gitu bagi setiap individu. Oke, jadi nggak bisa dipukul rata bahwa semua orang itu konsepsi kebahagiaannya adalah menjadi orang yang sukses. Karena semua orang unik ya, punya pandangan masing-masing ya. Oke, kalau kita bicara tentang kesuksesan dulu nih Mbak. Apa sih yang wajarnya orang rasakan ketika dia menerima sebuah atau berada di tahap sukses? Sebenarnya perasaan apa yang wajarnya orang rasakan? Oke, kalau kita bicara wajar idealnya gitu ya. Kalau kita bicara kata sukses, kalau memang sesuai dengan value yang apa, value dan tujuan yang memang hendak diraih dan digapainya, wajarnya adalah kita memiliki emosi yang bisa dikatakan positif, bahagia, terharu, dan lain sebagainya. Wajarnya seperti itu. Namun kan kita juga perlu lihat ya, konsep balik lagi konsep kesuksesan itu sebanding tidak dengan apa yang memang di-value-kan, apa yang memang ditargetkan oleh individu masing-masing. Mungkin bagi kita kesuksesan itu A, tapi mungkin bagi individu lain B, tapi meraihnya di C nih misalkan. Mungkin bagi individu B dia ya oke masih sejalan nih dengan si target C-nya, walaupun memang agak berbeda sedikit, tapi bagi A itu tidak sama gitu ya. Jadi nggak bisa kita balik lagi, nggak bisa kita pukul rata, seharusnya sih bahagia dong suksesnya. Nah ini perlu digali lagi nih, individu yang bersangkutan merasakan value yang sama nggak dengan kesuksesan yang telah diraih gitu. Oke, jadi value-nya nih yang membedakan gitu ya, titik kebahagiaannya seperti apa. Karena bisa jadi sebenarnya kalau di mata orang lain kita sudah sukses gitu ya, tapi buat kita sendiri kita belum sampai ke target atau taraf kesuksesan yang kita buat sendiri. Mbak, kalau bicara tentang kesuksesan, banyak nih sebagian orang yang merasa pas sukses malah kayak hidupnya tidak sebahagia itu saat dia masih hidupnya mungkin sederhana atau hidup wajar-wajar saja. Apa sih yang membuat orang bisa merasa tidak nyaman saat dia sukses? Oke, apa yang membuat orang lain tidak nyaman ketika dia meraih kesuksesan? Padahal idealnya harusnya bahagia ya, gitu ya. Tapi kok malah emosi yang berbalikan yang muncul. Oke, konsep seperti ini seringkali kita temukan gitu ya, bahwa harusnya menurut orang, pandangan orang lain harusnya bahagia ya. Kan udah dapet mungkin nilai materialnya X gitu ya, harusnya bahagia dong, itu udah sukses. Nah, faktor penyebabnya kembali lagi sebenarnya bahwa setiap individu memaknai
Nah, jadi ada kata makna, ada kata value di dalamnya yang sepertinya setiap individu ini berbeda-beda sekali untuk memaknai dan memiliki value sehingga akhirnya mendefinisikan kesuksesan plus kebahagiaan itu juga berbeda-beda. Sehingga pada dasarnya nggak bisa, balik lagi tidak bisa dipukul rata karena kita bicara manusia ya. Manusia itu individu yang sangat unik dan kompleks di dalamnya. Saya sukses, sama-sama sukses dengan Mbak, mungkin sama-sama sukses, sama nih. Kalau orang lihat sama. Tapi yang kita rasakan di dalamnya itu beda banget. Karena balik lagi yang kita maknai, yang kita value-kan, dan bagaimana support system kita memandang ini semua itu juga berbeda banget. Jadi makanya keseluruhan manusia itu unik banget. Karena nggak cuma bicara diri kita, tapi orang di sekitar kita juga berperan cukup tinggi. Bagaimana kita memaknai, memvalue-kan kebahagiaan dan kesuksesan itu sendiri. Ada istilahnya saat seseorang merasa tidak nyaman saat dalam kesuksesan ini dengan imposter syndrome. Sebenarnya ini apa sih Mbak? Kondisi semacam apa? Imposter syndrome. Sebenarnya gini, pada dasarnya imposter syndrome ini selalu saya akan katakan terlebih dahulu, itu bukan sindrom yang mengarah pada penyakit atau gangguan yang ditegakkan sebagai suatu diagnosa ya. Itu yang perlu saya garis bawahi terlebih dahulu. Sehingga mungkin akan lebih netral kita menyebutnya sebenarnya imposter fenomena. Fenomena ya? Ya, betul. Imposter fenomena ini adalah suatu fenomena di mana individu, kalau tadi kita udah bicara tuh ya tentang kok orang nggak bahagia ya ketika merayakan. Jadi individu yang bersangkutan tuh merasa ragu dengan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga akibatnya apa? Ketika dia meraih suatu pencapaian dalam kehidupannya yang mungkin menurut orang harusnya bahagia dong gitu ya, harusnya kamu bahagia dong gitu ya. Tapi saya nggak merasakan hal tersebut. Jadi dia merasa apapun yang dia raih dari pencapaian ini semuanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, entah keberuntungan atau mungkin salah pemujinya deh, makanya saya dapat nilai A dalam skripsi misalnya. Dan mereka takut bahwa orang lain akan menilai mereka sebagai sosok penipu karena mereka tidak, versi dirinya mereka, sebenarnya versi aslinya mereka tuh tidak seperti yang ditampilkan. Nah, makanya disebut dengan impostor fenomena. Ini ada hubungannya tidak sih pada self esteem diri sendiri, merasa tidak percaya bahwa kita punya kemampuan tersebut? Betul sekali. Kalau tadi poin pertama ya, pengertian dari imposter fenomena adalah individu yang bersangkutan meragukan kemampuannya. So memang ada proses self esteem. Kalau self esteem itu apa sih? Mungkin bagi beberapa orang awam tuh bingung self esteem itu apa sih sebenarnya. Self esteem itu adalah bagaimana individu sendiri memberikan penilaian dan rasa keberhargaan dirinya itu seperti apa untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya self esteem. Biasanya imposter fenomena ini erat kaitannya dengan individu yang memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri, sehingga muncul apa? Keraguan. Kalau dapat kesuksesan, dapat pencapaian karir, misalkan promosi gitu ya, dia rasa oh mungkin sama bosnya baik aja sama dia. Kalau dapat nilai skripsi A, oh memang pengujinya aja mungkin salah nilai saat itu. Jadi semuanya dikaitkan dengan faktor eksternal, tapi tidak pernah berpikir bahwa ada faktor internal, kompetensi dirinya sendiri yang berperan untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Nah, Mbak, bagaimana ya seseorang dengan kondisi demikian menyadari bahwa dia berada dalam fenomena ini? Kadang-kadang kan memang itu terus berlarut-larut ya. Dari pembenaran satu, ada pembenaran lain, akhirnya menguatkan, akhirnya dia benar-benar yakin dengan kondisi tersebut. Apa dong yang harus dilakukan untuk dia lebih aware gitu sama kondisi ini? Kayaknya saya mulai kena fenomena ini nih. Kayaknya ada yang salah nih sama self-esteem saya. Nah kalau bicara untuk mendorong individu bisa menyadari ada something wrong nih dalam dirinya dia, karena kalau ini nggak ditangani dengan baik kan ada dampak yang mungkin mengarah ke gangguan psikologis ya. Sehingga ini memang tetap menjadi warning bagi kita bahwa ini ada something wrong yang terjadi. Bagaimana mendorongnya? Sebenarnya sebelum mengarah sana, jadi sebelum kita mengalami kondisi-kondisi yang memiliki kecenderungan gangguan kesehatan psikologis, pada dasarnya setiap individu, saya akan mengatakan setiap individu wajib sekali untuk melakukan self-awareness.
pengenalan diri setiap hari loh. Setiap Jadi hari ya. nggak cuman kayak 1 bulan sekali kita ngelakuin sebenarnya, karena bayangkan ya, kita individu itu setiap harinya itu berkembang loh pada dasarnya. Kita punya peristiwa yang berbeda setiap harinya, so pasti kita akan move dari satu titik ke titik lain. Nah bayangkan kalau kita mungkin katakanlah sudah 30 tahun nih, saya usia 30 tahun saat ini gitu ya, tapi sama 30 tahun saya nggak melakukan pengenalan dalam diri saya. Bayangkan dari saya kecil sampai dengan sekarang saya tumbuh dewasa, itu banyak banget peristiwa yang terjadi, bagaimana saya memaknai suatu hal, itu beda banget. Jadi sebelum mengarah ke kondisi-kondisi yang memiliki kecenderungan gangguan psikologis, saya akan selalu katakan, setiap individu wajib sekali untuk melakukan self-awareness. Mengenal diri lebih dalam. Simpelnya apa sih? Coba deh, ini paling simpel yang sebenarnya dilakukan gitu ya. Setiap hari coba membuat satu catatan gitu, untuk melihat hari ini apa sih yang membuat saya bahagia. Apa sih yang membuat saya perlu saya perbaiki hari ini. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu lakukan setiap hari. So kita tahu perkembangan diri kita hari demi hari. Dan ketika terjadi suatu gangguan yang tadi, atau mungkin kondisi tadi, sebelum mengarah ke gangguan, kita udah ada, oke, ini kok agak berbeda ya dari yang biasanya ya. Kok saya merasakan emosinya lebih di atas ambang normal ya. Biasanya saya di sini kok atasnya udah lebih cemas, berlebihan, mulai meragukan diri. Nah ini bisa diatasi dengan baik, plus memang dukungan dari support system. Tapi sebelum kita mau mengharapkan dukungan support system, kita sendiri dulu membenahi diri kita, menggali diri kita lebih dalam juga. Oke, jadi kalau dilihat ini apa yang Mbak Melisa jelaskan bahwa penting sekali nih melakukan refleksi setiap hari ya. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah benar sudah dengan tahapan yang benar? Sebenarnya kalau semua dengan catatan yang sudah terperinci, secara sistematis kita juga mengevaluasi diri, sebenarnya kita bisa menemukan loh apa kelebihan kita dan apa yang membuat kita bisa mencapai suatu tahapan tertentu gitu ya Mbak Melisa ya. Betul. Perlu nggak sih saat kita sudah mulai nih mengevaluasi diri, oh ternyata saya sudah melakukannya dengan benar kok, pantas saya mendapatkan mungkin pujian untuk pekerjaan yang A gitu ya. Apakah kita membutuhkan lagi support system, kalau tadi lihat support system atau pembenaran dari orang lain, paling tidak support gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan sudah pada kondisi yang sangat baik sehingga kita pantas mendapatkan tahapan atau pencapaian tertentu. Boleh nggak sih kita melakukan itu pada orang lain, meminta masukan? Good question. Jadi sebenarnya selain kita melakukan proses refleksi tadi ada plus support system gitu ya. Nah support system ini berperan untuk akhirnya membuat kita mendapatkan alternatif pandangan yang berbeda dari diri kita. Jadi ada tuh namanya satu proses refleksi. Dia bentuknya kayak jendela. Jendela. Jadi apa yang diri kita ketahui kita tuliskan. Kayak tadi itu refleksi. Apa yang diri kita tidak ketahui tapi orang lain ketahui. So kita butuh juga dapat feedback dari orang lain. Mungkin menurut kita kadang-kadang kok komunikasi kita kurang ya. Tapi kita tanya ke orang lain, kita konfirmasi, benar nggak sih? Jangan-jangan selama ini kita sendiri yang meragukan. So kita dapat konfirmasi, enggak kok. Sebenarnya intonasi itu bagus, misalkan cara untuk pelafalan sudah bagus, jadi kita dapat pandangan yang berbeda juga. Dan ini yang perlu kita gabungkan untuk menjadi satu kesatuan utuh. Jadi kayak ibaratnya manusia itu punya puzzle tuh. Puzzle yang bisa dia pasang, bagus dia bisa pasang sendiri. Tapi dia juga membutuhkan puzzle dari orang lain supaya tahu ini puzzle-nya sudah klik belum ya. Sehingga pada akhirnya puzzle ini bisa menjadi suatu gambaran yang utuh, oh gambaran saya tuh begini loh. Gitu. Jadi nggak bisa cuma dari diri kita, tapi kita juga butuh konfirmasi dari orang lain. Kalau kitanya juga sudah siap ya. Jadi ada catatan penting kalau kitanya sudah siap untuk mendapatkan feedback dari orang lain. Idealnya sih sebenarnya kita dapat mengetahui diri kita, plus bisa mendengarkan, juga sudah bisa merefleksikan pandangan dari orang lain. Sehingga pada akhirnya bisa bergabung menjadi satu gambaran utuh. Diri kita tuh seperti ini loh adanya. Oke, ini menarik ya, ternyata kita bisa loh dimulai dari mensupport diri kita sendiri, karena kita harus bisa apapun itu hambatannya yang harus kita kalahkan adalah pertama diri kita sendiri, cara kita berpikir, baru kita mungkin bisa mulai lagi dengan lingkungan kita, support system. Nah itu kalau mungkin kondisinya adalah kita yang mengalami imposter fenomena. Bagaimana kalau kita yang harus menghadapi orang dengan imposter fenomena gitu ya, dengan orang-orang tersayang kita. Apa sih respons yang paling tepat agar tidak menjadi toxic positivity atau juga tidak berlebihan, akhirnya orang ini overconfidence? Apa Mbak yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau saya mengatakan selalu
Nggak cuma masalah imposter fenomena ini saja sebenarnya. Semua ketika kita berhadapan dengan orang terdekat kita yang memiliki kecenderungan gangguan psikologis gitu ya, kita harus satu peran yang paling basic sebenarnya, tapi kadang-kadang orang lupa. Kadang sulit juga untuk melakukannya. Adalah apa itu? Yang pertama adalah duduk, mendengarkan, cara fokus, plus adanya perasaan empati dimunculkan di sana. Nah ini kesannya basic ya, dengerin doang kok, masa nggak bisa? Selama ini juga dengerin, nah tapi refleksi dulu deh. Selama ini kita dengerin, fokus gak? Jangan cuma dengerin tapi sambil main HP, itu kan nggak fokus. Yang kedua adalah dengan empati, artinya adalah tidak ada judgement di dalamnya. Kadang-kadang kita udah punya penilaian di otak kita yang kita pengen banget keluarkan, apalagi mungkin kadang-kadang nih orang terdekat ya udah ngomongin aja deh, biar fair-fairan kesannya gitu. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan judgement di dalamnya, itu kita memblok loh, memblok informasi yang sebenarnya orang terdekat kita pengen sampaikan ke diri kita. Nah ini hati-hati gitu, ketika kita mau duduk fokus plus adanya perasaan empati yang kita libatkan, orang yang memiliki kondisi psikologis atau bermasalah, dia akan memiliki trust dengan diri kita. Karena dia nyaman, dia terbuka karena tidak ada judgement di dalamnya. Sehingga akhirnya terbangun bonding kita. Ketika terbangun bonding ini akan membuat kita juga tahu sudut pandangnya dia seperti apa sih dalam memandang masalah ini. Dan ini akan membantu kita untuk memberikan bantuan secara tepat. Yang kedua, kalau kita memang ragu, oke, bantuannya kayaknya nih dia butuh solusi menurut kita. Tanyakan lagi saja kepada individu yang bersangkutan, bantuan apa yang sekiranya saya bisa berikan kepada kamu dalam kondisi seperti ini. Kadang mungkin di pikiran kita kayaknya dia butuh solusi, tapi mungkin sepertinya dia cuma butuh untuk didengarkan saja sebagai tempat untuk bercerita. Nah ini yang kadang-kadang kita pengen cepet banget untuk kasih solusi deh biar masalah selesai, tapi mungkin dia nggak butuh itu. Yang ketiga apa? Ketika individu mengalami imposter syndrome juga. Bayangkan individu yang mengalami imposter syndrome ini kan memiliki keraguan atas kemampuan dirinya ya. So pelan-pelan, kalau kita sebagai keluarga atau memiliki adik yang mengalami kondisi itu, pelan-pelan berikan tanggung jawab secara mandiri pada individu yang bersangkutan. Dan ketika dia mencapai dan berhasil mencapai hal tersebut, kita mulai bertanya. Jadi nggak memberikan apresiasi secara verbal, karena orang dengan impostor fenomena ini akan mengabaikan pujian, karena dia nganggap enggak, saya nggak memiliki hal tersebut. Jadi kita bertanya justru. Tanyakan bagaimana cara dia untuk meraih hal tersebut, persiapan apa yang selama ini sudah dilakukan, tujuannya apa. Kalau kita bertanya, individu yang bersangkutan mulai berpikir sendiri, oh iya saya melakukan persiapan ABC loh sebelum mendapatkan pencapaian ini. Oh iya saya punya kompetensi ABC. Jadi kita membangkitkan kembali kompetensi yang mungkin diredupkan oleh individu yang bersangkutan bahwa dia punya. Jadi kita bertanya untuk menyadarkan dia punya kompetensi tersebut, dan faktor itulah yang membuat dia bisa mencapai kesuksesan. Jadi nggak langsung memberikan apresiasi verbal. Jadi bahkan pujian aja bisa dia acuhkan gitu ya. Ternyata kita coba recall lagi nih prosesnya seperti apa. Ini juga membantu dia untuk merefleksi diri, sebenarnya pencapaian itu dilalui dengan cara seperti apa. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih membahas impostor fenomena, ternyata bukan sindrom ya, karena ini bukan sebuah penyakit. Nah, kita kembali ke Mbak Melisa. Mbak, masih bersama kami? Iya. Oke, Mbak, kalau bicara tentang tadi impostor fenomena ini, kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, misalnya tadi makin lama makin tidak disadari, apa sih dampak jangka panjang yang bisa dirasakan oleh seseorang? Beberapa penelitian, kalau saya akan mengacu pada beberapa penelitian gitu ya. Beberapa penelitian mengatakan individu yang memang tidak ditangani kondisi fenomena ini akan berdampak pada gangguan psikologis. Biasanya akan munculnya stres terlebih dahulu, karena beban dengan kemampuan dirinya dirasakan tidak seimbang, hingga muncullah si stres itu sendiri. Stres yang berkepanjangan ini akan mengakibatkan burnout. Ketika burnout juga dibiarkan, akan muncul juga kecemasan hingga tarafnya ke depresi. Jadi memang ada kaitan erat nih antara impostor fenomena ini dengan gangguan kecemasan maupun gangguan depresi itu sendiri. Jadi memang jadi warning nih bagi kita ya untuk lebih menyadari diri sendiri.
Wow, bisa ke arah sana gitu ya. Dan ini mungkin pelan-pelan tidak disadari, mulai dari stres sampai ke burnout, sampai ke kecemasan tadi, bahkan sampai ke depresi. Bisa nggak sih di stop gitu, misalkan sudah mulai kelihatan nih, wah saya stres nih. Bisa nggak kita memilah atau menghealing diri sendiri untuk bisa balik lagi pada fokusnya, saya dalam masalah, saya mau ini tidak berkepanjangan. Oke. Pertama, gerbang pertama nih saya katakan, ini bisa nggak sih kalau kita cegah? Ya bisa banget sebenarnya, karena masalah ini kan terjadi di diri kita. So kita juga yang sebenarnya pada dasarnya bisa kita stop. Bantuan profesional pada dasarnya ini sangat memang membantu. Biasanya akan membantu untuk mengarahkan individu yang bersangkutan untuk menemukan akar permasalahan dan menyelesaikannya dari sisi keilmuannya. Tapi balik lagi, gerbang paling pertamanya adalah individu harus menyadari. Jadi self awareness tadi itu yang saya katakan itu gerbang paling dasarnya dulu nih. Garda terdepan gitu ya. Betul. Kalau bahwa ini saya mengalami sesuatu yang perlu saya tangani. Bayangkan kalau individunya nggak punya self awareness sehingga dia nggak menyadari nih, ya udah biasa aja. Ini akan berkepanjangan. Jadi gerbang utama self awareness. Setelah itu, individu yang bersangkutan mulai mencari penanganan yang tepat. Karena kita bicaranya dia memiliki evaluasi, pemikiran evaluasi yang kurang akurat lah terhadap dirinya sendiri, makanya butuhlah untuk kita sebut pencatatan. Karena kita bicaranya kan pemikiran ya. Pemikiran itu sifatnya abstrak banget. Semakin abstrak dan semakin dipikirkan saja, itu semakin bergulir tuh di otak kita. Makanya kenapa beberapa treatment psikologis butuh pencatatan. Karena kita butuh menuangkan sesuatu yang abstrak di pikiran kita, dituangkan. Sehingga bentuknya lebih konkret. Penuangannya apa sih biasanya yang kita lakukan? Coba untuk memilah pemicunya apa. Biasanya kita mulai merasakan emosi-emosi negatif itu pemicunya apa. Yang kedua, apa yang kita pikirkan? Saya tidak sepadan dengan mereka. Saya memang nggak punya kompetensi. Kan biasanya pemikiran-pemikiran imposter fenomena itu kurang lebih seperti itu. Lalu emosi apa yang dirasakan? Nah ini yang perlu digali dulu nih dari individu yang bersangkutan. Sehingga akhirnya dia bisa membantu pencegahan ke arah sampai tadi gangguan yang kita tidak inginkan. Jadi memang arahnya kalau bisa lebih depan gitu ya. Kita dari pintunya nih sudah kita benahi dulu. Kuncinya kita pilih yang terbaik. Filternya juga harusnya kita nggak sampai ke arah stres, burnout, apalagi ke depresi. Sebelum kita lanjut nih ada DM Instagram dari pemirsa dulu ya. Bisa ditampilkan DM Instagramnya ini dari @wika. Dia bertanya nih Mbak, saya dapat promosi jabatan, tapi saya minder dengan rekan kerja saya yang lain. Bagaimana solusinya? Gimana nih Mbak Melisa? Pertama, yang perlu dilakukan tadi ya, untuk kita menyadari kenapa sih kita mendapatkan promosi. Mungkin kita kan bertanya-tanya ya, kenapa saya yang dapat? Kenapa nggak yang itu yang mungkin kita rasa lebih sepadan? Biasanya orang-orang yang merasa tidak percaya seperti itu. So, yang perlu kita lakukan adalah kita melihat pandangan objektif dulu nih. Nah, sekarang kan subjektifnya kita nih. Nah, pandangan objektifnya dulu, kita tuangkan dulu deh. Selama kurang lebih saya sudah bekerja berapa lama misalkan. Terus pencapaian apa yang mungkin selama ini saya sudah dapatkan. Lalu apa kompetensi yang sekiranya bisa menunjang saya di pekerjaan kita saat ini. Ini dari kita. Jadi kita gali dulu nih yang kita rasa mungkin sepadan dengan hal tersebut apa. Nah, kalau memang memungkinkan, konfirmasi. Makanya tadi butuh ya support system. Konfirmasi kepada atasan. Kalau kita ngerasa bahwa kita bertanya-tanya dalam diri kita konfirmasi pada atasan. Apa yang membuat kita sekiranya mendapatkan promosi tersebut? Jadi ada pandangan yang objektif di dalamnya juga. Dari KPI biasanya kan kalau di perusahaan tuh KPI, performance indicator-nya apa aja, A, B, C, D, F, G. Nah, kita lihat satu persatu, betulkah hal itu terjadi? Dan tanyakan penjelasan di dalamnya. Kenapa saya mendapatkan KPI mungkin di bagian ini adalah A, atau B, atau C, atau 1 sampai dengan 5. Ditanyakan. Sehingga kita dapat informasi secara utuh. Nah, ketika ada dapat informasi secara utuh, kita godok kembali. Kita godok kembali, kita satukan dengan apa yang memang kita sudah pikirkan gitu ya, memang sepadan atau tidak. Sehingga akhirnya rasa atau pemikiran-pemikiran yang bias ini pelan-pelan untuk bisa kita atasi sebenarnya. Ini kan pemikiran yang sifatnya tidak akurat ya. Kita merasa minder itu perasaan kita yang muncul dari pikiran kita yang kadang-kadang tidak akurat. So pemikiran ini perlu kita atasi dan kita tantang dengan fakta.
Faktanya apa dari kita plus dari atasan. Oke, jadi perlu sekali meyakinkan diri kita bahwa kita memang pantas nih ya, itu yang pertama gitu ya. Dan kedua perlu juga konfirmasi juga nih dari orang sekitar, support system ini akan membuat tadi yang ketidakpercayaan diri ini bisa paling tidak ada divalidasi gitu ya, bahwa ternyata nggak kayak gitu kok. Nah, Mbak Melisa, kalau bicara tentang efek jangka panjang, akhirnya kalau ini berlarut-larut bisa nggak sih akhirnya berakhir pada mental block? Dia merasa tidak bisa apa-apa, padahal sebenarnya dia punya potensi. Ya. Kalau kita bicara kondisi yang memang dibiarkan begitu saja pada ada something wrong, ujung-ujungnya memang bisa ke arah yang bermacam-macam ya, gitu ya. Salah satunya mungkin tadi mental block, jadinya produktivitas. Kita akan bicara ya produktivitasnya individu yang bersangkutan jadi tidak bergerak secara luas. Nah, kalau sudah sampai ke arah sana, kalau saya bilang, dan plus mungkin kita sudah melakukan usaha-usaha lainnya yang kita rasa harusnya bisa kok untuk mengatasi kondisi ini, tapi kok tidak ada perubahan signifikan. Nah, ini juga harus kita sadari sejauh apa kemampuan kita. Jangan-jangan ini menjadi satu red flag bahwa oke, kemampuan kita mungkin sudah tidak bisa mengatasi situasi yang terjadi. So, bantuan profesional dibutuhkan untuk masuk di dalamnya. Walaupun memang kalau saya selalu katakan sebelum bantuan profesional coba andalkan dulu support system. Karena biasanya individu yang bersangkutan tuh nggak nyaman kalau ngobrol sama psikolog, sama psikiater. Saya ngomong apa? Itu kan orang asing gitu ya. Oke, kalau memang belum mau ke sana, coba berbicara kepada support system sehingga dapat pandangan yang lebih luas. Kalau memang dirasa sudah coba ngobrol dengan support system kok tetap tidak membantu, nah ini adalah tahapan terakhir, yaitu ke bantuan profesional sehingga bisa diarahkan dari sisi keilmuan, karena kita punya sisi keilmuan yang bisa membantu mengarahkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Oke, Mbak, kalau kita tarik lagi ke belakang, individu dewasa yang punya imposter fenomena ini pasti itu tidak mungkin instan. Ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa jadi karena pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih? Mungkin orang tua di rumah takut anaknya nanti justru tidak percaya diri, tidak punya self esteem yang cukup gitu ya untuk meyakinkan kapabilitas diri. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah kondisi ini? Oke, kita bicara orang tua, tugasnya tuh berat ya. Nggak ada sekolah tentang orang tua yang tepat. Jadi kalau ditanya, ini kita bicara ideal ya. Tapi balik lagi kita harus mengetahui. Jadi poin pertama, kalau kita ingin menjadi orang tua gitu ya, ini balik lagi orang tua nggak ada yang sempurna, tapi yang terbaik. Menurut apa kebutuhan dari anak? So, yang perlu kita gali adalah kepekaan kita. Satu, dan proses observasi kita pada si anak itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin menurut saya cara pengasuhan X tepat untuk anak saya. Belum tentu ketika diterapkan oleh Mbak gitu di rumah dengan anaknya itu tepat juga. Jadi makanya butuh untuk menggali lebih dalam bagaimana sih karakteristik dari anak saya sendiri. Dan terapkan, idealnya sih menerapkan mindful parenting namanya. Mindful parenting itu apa sih? Jadi kita benar-benar fokus dengan interaksi kita dengan anak. Fokusnya seperti apa tadi? Kalau emang lagi bermain, lagi berinteraksi, hindarkan semua distraksi yang ada. Dengarkan secara empati, bukan cuma kata-kata si anak, tapi bagaimana bahasa tubuhnya dan lain sebagainya. Sehingga tadi balik lagi ke poin yang pertama, kita mendapatkan kebutuhan anak tuh apa sih? Karakter anak saya seperti apa sih? Dan dapat membantu individu, si anak itu sendiri bertumbuh sesuai dengan potensinya. Bagi kita sudut pandangnya anak saya harus menjadi pianis terkenal menurut kita, dan itu mungkin adalah angan-angan kita. Tapi kan belum tentu kebutuhannya sama dengan potensi yang sama di anak itu sendiri. Makanya kita butuh banget untuk kepekaan lebih dalam. Coba kita lihat dan kita gali memang karakternya cocok dari arah sana. Diskusi dengan anak secara dua arah itu dibutuhkan. Jadi sebenarnya ini namanya kalau bicara tentang orang tua adalah pekerjaan atau ilmu yang nggak ada pelajaran pastinya, karena aplikasinya tuh sangat berbeda. Setiap anak unik, setiap individu harus dikenal dengan tepat dan baik, karena bisa jadi punya kombinasi pola asuh yang beda-beda. Yang penting kita bisa menjadi orang tua yang mindful juga ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu nih Mbak Mel. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa Bincang Sehati, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang imposter fenomena yang terjadi mungkin saat kita justru sedang mencapai satu goal tertentu, saat kita mencapai kesuksesan, bahkan ada rasa semacam ini yang sebenarnya jadi suatu hal yang mengkhawatirkan ya. Oke, lanjut ke Mbak Melisa lagi. Mbak, tadi kan kita sudah bahas ya, dari mulai penyebabnya, cara mencegahnya, mengatasinya. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi sebagai tips bagi teman-teman atau keluarga Indonesia di rumah nih untuk bisa mengatasi masalah ini. Yang pertama, poin pentingnya adalah mengakui perasaan Anda. Sejauh mana sih mengakui perasaan ini begitu penting untuk bisa mengatasi kondisi tadi, imposter fenomena? Oke. Kalau kita bicara sejauh apa proses mengakui perasaan ya, untuk bisa mengatasi imposter fenomena itu sendiri, memang proses untuk mengakui perasaan ini akan membantu kita untuk mendalami apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, gitu. Kalau kitanya sendiri tidak bisa mau mengakui, proses untuk menyadari tadi yang gerbang utama untuk menyadari ini juga akan sulit. Karena dianya belum bisa mengakui bahwa ada sesuatu, ada something wrong yang terjadi dalam dirinya, ada emosi yang mungkin tidak nyaman bagi dirinya, sehingga proses menyadari akan cukup sulit dan akhirnya membuat blok juga dalam proses segi penanganan. Yang dikhawatirkan ini akan berlarut-larut dan dikhawatirkan juga akan memiliki kecenderungan ke gangguan psikologis yang tidak kita inginkan. Jadi penting banget untuk mau mengakui sehingga akhirnya menuju ke gerbang utama ini jadi lebih smooth. Gitu. Oke, penting banget karena ini sebenarnya adalah fondasi pertama kalau kita mau melakukan istilahnya mengatasi kondisi ini. Gimana kita mau atasi masalah kalau kita tidak mengakui bahwa kita dalam masalah gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah melawan pikiran negatif. Pikiran negatif ini justru mungkin akan memperburuk kondisi kita nggak sih Mbak? Ya, betul banget. Pikirannya kalau kita sebutnya mungkin pikiran yang sifatnya tidak akurat ya kalau di kondisi impostor fenomena ini. Jadi individu kan merasa bahwa dia tidak sepadan dan lain sebagainya walaupun secara bukti objektif itu ada. Gitu ya. Jadi proses untuk menantang pemikiran kita bahwa pemikiran tidak akurat ini sebenarnya perlu kita tantang. Kadang-kadang otak kita tuh pintar banget Mbak untuk meyakini apa yang memang menjadi pemikiran dia sendiri gitu. Oke, saya tidak sepadan misalkan gitu ya. Dia akan mencari informasi yang tepat untuk dirinya sendiri gitu ya. Dan akhirnya meyakinkan bahwa pemikiran kita memang tepat adanya dan menegasi semua fakta-fakta yang memang tidak mendukung pemikirannya dia. Makanya kita selalu akan berpikir bahwa ketika kita punya pemikiran tertentu, kita harus anggap ini menjadi asumsi dulu. Namanya asumsi perlu kita tantang dan kita uji coba. Dengan cara apa? Kita bandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Pikiran kita adalah kita tidak sepadan dengan mereka. Tapi faktanya seperti apa di lapangan? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dan kita gali lebih lanjut sehingga proses pemikiran kita yang tidak akurat ini lambat laun bisa terkikis pelan-pelan dengan fakta yang memang muncul di realitanya seperti apa, bukan cuma di pikiran kita saja. Itu. Jadi sebenarnya ini pikiran-pikiran yang tidak akurat tadi harus kita challenge ya diri kita untuk membuktikan bahwa sebenarnya yes bisa, bahwa apa yang saya lakukan akurat karena diri saya sendiri juga gitu ya. Oke. Mbak, sejauh mana juga ini tadi kita sudah bahas bahwa berbagi atau share dengan orang lain adalah penting gitu ya. Tapi sejauh mana kita memilih orang yang tepat untuk berbagi? Nah, sejauh apa? Kalau kita bicara sejauh apa, tidak ada kata ideal dan kata mutlaknya sebenarnya pada dasarnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita mau berbagi, kita pilih support system. Jadi nggak semuanya asal ada orang lewat kita cerita, itu kan jadinya juga nggak membantu ya. Tapi kita cari orang-orang, judulnya support system adalah sistem yang bisa mendukung kita. Artinya ketika kita berbicara permasalahan kita terdukung, kita tersokong. Biasanya individu yang bisa menyokong kita adalah individu yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita. Dan dua hal ini akan dipenuhi ketika individu tersebut atau support system kita tidak ada judgment.
dan bisa mendengarkan secara fokus dengan permasalahan kita, dan sudut pandangnya jadi bisa seragam. Yes. Jadi kalau ditanya sejauh apa, kita kembalikan lagi, kita memilah-milih orang-orang seperti apa yang kita rasa tadi bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita. Gitu. Oke, jadi jangan sampai nih kita salah memilih orang untuk share, justru menambah beban kita karena sudah ada judgement gitu ya. Oke, terakhir Mbak, bagaimana akhirnya mungkin kita harus merasakan atau menikmati kesuksesan atau pencapaian kita sudah raih gitu ya. Gimana rasanya atau caranya agar kita bisa menikmati itu dengan kondisi yang nyaman? Oke. Kalau kita bisa bilang bagaimana cara kita untuk bisa menikmati kesuksesan kita adalah kuncinya adalah mindful juga sebenarnya. Mindful itu apa sih? Kita benar-benar fokus dengan apa yang terjadi di kondisi saat ini. Gitu ya. Jadi pikiran kita tuh benar-benar tertuju pada kondisi saat ini, menerima semua sensasi apapun yang terjadi tanpa memberikan judgement juga. Jadi judgement tuh nggak cuma dari luar loh. Kadang-kadang kita juga memberikan judgement pada diri kita sendiri, termasuk tadi ketika kita mencapai kesuksesan, ini cuma keberuntungan saja, so saya nggak perlu menikmati, tapi saya harus bekerja lebih ekstra untuk bisa mendapatkan kesuksesan lebih. Nah itu kan jadi nggak mindful ya, tidak berada pada kondisi saat ini, tapi kita udah berangan-angan pada masa depan. Nah kondisi mindful ini perlu kita latih. Kunci mindful itu bukan cuman langsung sekejap bisa kita rasakan, tapi konsistensi latihan itu perlu banget. Hal-hal kecil yang perlu kita lakukan mindful apa? Seperti mindful eating, mindful yang lainnya itu bisa kita latih sebenarnya, sehingga akhirnya mindful yang lebih sesungguhnya bisa kita dapatkan juga, termasuk mindful pada pencapaian ini. Makasih banyak loh ini ilmunya. Thank you ya Mbak ya. Tetap jaga kesehatan biar bisa terus berbagi. Selamat kembali beraktivitas. Oke, baik pemirsa di rumah, hari ini kita coba mindful yuk, bisa jadi hari yang menyenangkan. Saya Tia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.